Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauziah dengan nomor induk mahasiswa 859664453. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme secara kuantitatif. Ini bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau jumlah pada sel. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang terjadi pada organisme. Ini mencakup perubahan dalam struktur, fungsi, dan kemampuan. Perkembangan tidak selalu diukur dengan angka dan bersifat irreversibel. Praktikum yang pertama yaitu pertumbuhan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Berikut adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Pertama, kita lipat tisu. Sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher gelas. Langkah selanjutnya ialah kita masukkan 6 biji kacang hijau. Kita masukkan ke dalam sela-sela di bagian dalam tisu. Pastikan saat memasukkan biji kita atur jaraknya agar tidak terjadi tabrakan saat kacang sudah bertumbuh. Jika sudah, selanjutnya kita potong kelebihan tisu agar terlihat lebih rapi. Jika sudah, lalu kita menyiram air dengan secukupnya. Langkah selanjutnya yaitu kita simpan di tempat terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu kita amati selama 1 minggu dan pastikan bahwa air tidak rendam kacang hijau. Pada hari pertama sudah mulai tumbuh sedikit akar yaitu 2 mm dan belum terlihat batang. Pada hari kedua akar mulai sedikit panjang mencapai 6 mm dan tinggi batang 3 mm. Pada hari ketiga, akar semakin panjang, mencapai 11 mm dan batang 8 mm. Hal ini disertai dengan biji kacang yang mulai terangkat. Pada hari keempat terlihat bahwa tinggi akar mencapai 16 mm dan tinggi batang 20 mm, serta bakal daun sudah mulai terlihat. Pada hari kelima, akar mulai terlihat semakin panjang, mencapai 42 mm dan tinggi batang mencapai 90 mm. Pada hari ke-6, akar tumbuh mendekati sumber air dan terlihat batang semakin panjang, mencapai 50 mm dan tinggi batang 105 mm. Pada hari ke-7 terlihat lebih jelas, batang semakin panjang dan akar semakin panjang pula, di mana akar mencapai 80 mm dan panjang batang mencapai 150 cm. Praktikum yang kedua yaitu pertumbuhan perkembangan hewan lalat buah. Langkah berikutnya yaitu kita siapkan medium perkembangbiakan pada lalat buah dengan menghaluskan pisang dan tape ketela pohon dengan perbandingan 6 pisang dan 1 buah tape, dan haluskan hingga tercampur rata dan pastikan alat yang digunakan bersih. Langkah selanjutnya yaitu masukkan ke dalam toples sebanyak 2 sendok makan dan jangan lupa ratakan hingga tercampur merata. Langkah selanjutnya, kita masukkan tisu yang sudah dilipat ke dalam setiap toples. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan lalat ke dalam toples. Setiap masing-masing toples kita bisa isi dengan 5-6 ekor lalat buah. Dan jangan lupa tutup toples menggunakan plastik. Jangan lupa berikan lubang untuk sirkulasi udara. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita potong plastik yang lebih. Hal ini bertujuan agar kita mudah untuk mengamati
pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah. Lakukan hal yang sama untuk toples kedua dan toples ketiga. Dapat diketahui pada pengamatan hari ke-0, lalat belum bertelur. Pada hari pertama dapat diketahui ada beberapa lalat yang mati. Kemudian di hari kedua ada lalat yang mati dan ada juga lalat yang sudah bertelur. Pada hari ketiga ada lalat yang mati dan ada juga lalat yang bertelur. Di hari keempat ada juga lalat yang mati dan ada juga telur yang sudah menjadi larva. Di hari kelima ada juga lalat yang mati dan juga ada beberapa larva yang sudah membesar. Pada hari ke-6 sudah mulai terlihat larva berubah menjadi pupa. Sama dengan hari ke-6, hari ke-7, larva besar sudah menjadi pupa. Dan pada akhirnya hari ke-8, pupa berubah menjadi imago atau lalat dewasa.